besok yang kedua judul mengajar sesuatu itu dalam teknologi. Jadi pembelajaran besok ini kalau matematikanya pembelajaran dengan teknologi itu merupakan satu pembelajaran yang model pembelajaran yang kontekstual yang menggunakan bahasa sebagai langkah awal untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Jadi pembelajaran proyek ini sebenarnya dari pembelajaran usaha. Dari masalah-masalah itu maka disitulah pembelajaran artinya untuk menjawab masalah tersebut dalam suatu kerangka pembelajaran sehingga ditemukan artinya relevan dengan permasalahan tersebut, tetapi dalam bentuk proyek dengan langkah-langkah tertentu. Maka hari ini kita sejalan bersama-sama dikembangkan dan dilakukan ini diharapkan Bapak Ibu memiliki pengetahuan tentang menyusun proyek. Jadi diharapkan nanti sekian Ibu itu dapat menyusun minimal satu proyek untuk satu orang dengan pemikiran nanti betul pembelajaran. Jadi kalau ada yang bersama-sama dengan jadi pembelajaran proyek itu yang ditekankan di dalam kurikulum mereka. Jadi diharapkan nanti ini awal kita menyusun program seperti ini, karena nanti untuk kita actionnya yang lebih artinya lebih yang studi pembelajaran itu 2012. Dan ketika ini ya kita juga akan status kemarin kita akan penelitian hari ini kita menentukan pembelajaran proyek di depan kita akan menyusun proyek kerja dan yang terakhir kita kalau penyusunan itu jadi begitu kita melakukan lalu artinya itu kita siapkan semuanya dengan baik sehingga pelaksanaan pembelajaran kita berjalan maju itu akan lebih baik dari yang sudah itu yang kita harapkan. Ya, untuk pembelajaran proyek ini itu menggunakan tujuh pembelajaran efektif. Yaitu yang pertama interaktif. Interaktif itu artinya kita mereka menghubungkan. Tapi mungkin ada proyek yang sama yang dulu kita bongkar kembali kita susun kembali untuk interaktif itu. Kemudian menemukan ini ya yang ketiga itu tentang tetap ada komunitas belajar terima pengetahuan dan refleksi dan kemudian penilaian teknik. Jadi yang sudah kita jalankan kembali itu adalah penilaian. Jadi untuk sekarang pembelajaran ya kemudian karena memang kita ada refleksinya jadi kemudian saya kumpulkan buku yang ada di konsentrasi untuk pembelajaran kita itu saya menekankan ada refleksinya setiap kali selesai dengan pembelajaran seperti itu jadi kita pernah lakukan itu yang ada refleksinya
Nah, itu sebagai masukan dari kita, artinya seberapa jauh ya, harapan dari siswa kita terhadap materi yang disampaikan pada hari tersebut. Dan mudah-mudahan ini yang tak kita ya, melakukan perubahan kita dari segi pembelajaran. Selanjutnya, tetapi pasti dia juga mengambil satu yang menjadi dan biasa kita mau mengubah diri itu saja. Ya, kalau kita mau mengubah diri, artinya setelah kita itu harus kita lihat lokal dan lebih baik. Ini yang kita saja dari saya. Itu kita tidak kemudian ada kuat ya, yang lagi adil dan tentu silaturahmi surga masih ibadah. Baik Bapak Ibu, untuk pagi hari ini kemarin kita kasih aplaus untuk Pak Indo ya Pak. Ini adalah fokus tapi sekitar kedua ini kemarin masih pakai tugasnya dan ini komunitas belajar maunya sini karena dan mungkin begitu ya kalau nanti giliran Bapak Ibu bertanya. Oke, kita langsung kepada tahapan-tahapan. Ya, baik. Jadi pelajaran ini tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa pelajaran ini didasarkan kepada masalah. Nah, tapi bukan yang cari masalah. Tadi yang ada materi yang ada disesuaikan. Jadi apa yang kami sampaikan di sini ini memang sudah pernah dilakukan. Lalu yang kedua juga kolaborasi dengan guru agama. Jadi tahapannya yang pertama tadi tema masalah. Jadi pada waktu itu kami menemukan masalah berkaitan semangat kebangsaan, khususnya untuk masyarakat, semangat kebangsaan dari masyarakat. Lalu di sini kita melihat kami jadwalkan itu pada minggu pertama. Jadi istilahnya ini kami pakai istilah minggu pertama. Bapak Ibu boleh nanti bikin dengan tanggal yang lebih jelas. Misalnya tanggal 15 Februari. Tapi saya memakai istilah minggu pertama. Kemudian yang terlibat di sini guru beserta siswa. Kemarin kita kasih aplaus untuk Pak Indo ya Pak. Ini adalah fokus tapi sekitar kedua ini kemarin masih pakai tugasnya dan ini komunitas belajar maunya sini karena dan mungkin begitu ya kalau nanti giliran Bapak Ibu bertanya. Oke,
Oke, kita langsung kepada tahapan-tahapan. Ya, baik. Jadi pelajaran praktik ini tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa pelajaran ini didasarkan kepada masalah. Nah, tapi bukan yang cari masalah. Tadi yang ada materi yang ada disesuaikan. Jadi apa yang kami sampaikan di sini ini memang sudah pernah dilakukan. Lalu yang kedua juga kolaborasi dengan guru agama. Jadi tahapannya yang pertama tadi tema masalah. Jadi pada waktu itu kami menemukan masalah berkaitan semangat kebangsaan, khususnya untuk masyarakat, semangat kebangsaan dari masyarakat. Lalu di sini kita melihat kami jadwalkan itu pada minggu pertama. Jadi istilahnya ini kami pakai istilah minggu pertama. Bapak Ibu boleh nanti bikin dengan tanggal yang lebih jelas. Misalnya tanggal 15 Februari. Tapi saya memakai istilah minggu pertama. Kemudian yang terlibat di sini guru beserta siswa, gunakan Google, dan setiap siswa bisa menyampaikan pendapatnya. Dari ini nanti kita kumpulkan keluar apa, dan yang kami dapatkan di situ ada beberapa definisi. Minggu pertama dan melibatkan guru beserta siswa. Sekali lagi kegiatan pembelajaran dari globalisasi bahasa Inggris. Saya ingin presentasikan tahapan PJBL dari A sampai dari tahap 1 sampai tahap 6. Tahap 1 dari sini saya akan menentukan tujuan saya. Tujuan saya itu membaca keterampilan membaca teks pidato bahasa Inggris kepada para siswa. Jadi di sini saya membuat siswa-siswa itu merefleksikan pengalaman mereka, permasalahan mereka ketika mereka berpidato dalam bahasa Inggris. Jadi ketika saya masuk kelas, pertama siswa-siswa ini saya suruh mereka menanyakan apa masalah mereka, kenapa mereka kurang bisa berpidato dalam membaca teks bahasa. Indikator ini ada beberapa
ada beberapa ya masalah ada kalau itu pertama adalah video indikator itu skills purpose kayak jelas tujuan dari pidato ini. Kemudian pastikan persoalan sesuai dengan tujuan yang baik. Itu contohnya, contoh kerjanya. Kemudian struktur pidatonya. Yang pertama mulai dari pengantaran. Saya membuat ini supaya nanti menjadi bekal mereka untuk kedepannya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, rancangan proyek saya ini mata pelajaran matematika kelas 12, materinya statistika, kemudian untuk proyeknya penjadian data. Nah, ini yang menjanjikan ya Bapak Ibu. Saya mau kalah dengan saya kemarin. Ya, sama saya terus berilah. Baik, nah yang menjadi pertanyaan dasar pada proyek ini adalah bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram putaran. Nah, ini kan bisa pasti pertanyaannya, bagaimana caranya? Data apa yang kami mau sajikan? Nah, jadi data yang mau sajikan. Baik, ini pertanyaan dasar. Yang selanjutnya, nah di dalam kompetensi dasar jadi di sini kompetensi dasarnya adalah memahami konsep hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Ini ada data, lalu bagaimana cara penyajiannya? Nah, bisa disajikan dalam tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram putaran. Kemudian tujuan yang mau saya minta kepada siswa, kakak siswa adalah peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian diagram garis, diagram batang, dan diagram putaran dengan cepat serta dengan media yang dimilikinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada desain proyek, pembuatan desain proyek. Proyek yang saya desain ini pertama, saya menentukan dulu apa yang mau dicapai. Yang pertama ada 3. Yang pertama itu menyajikan data bagi siswa. Yang berikutnya menyajikan data yang untuk siswa. Ini merancang proyek based learning ya dalam kurikulum Merdeka. Ini versi saya dari agama Katolik itu. Saya sudah membuat beberapa versi mendasarkan sebenarnya pernah gitu. Nah ini yang pertama itu ada di kita sekolah ya. Lalu ada fase, ada produksi dasar ya. Ini belum selesai. Ini masih kerangka awalnya Kak. Lalu di sini, nah, ini juga belum selesai. Saya coba ini. Nah, yang pertama itu di tahap pertama kita menentukan tema. Tema untuk itu liturgi. Ya, dan khususnya itu menyusun tata cara doa tersebut. Nah, itu ada identifikasi masalah ya. Di sini kita sudah buat identifikasi masalah. Jadi anak-anak itu saya jelaskan dulu apa itu bisnis, doa, dari gereja Katolik yang sudah jelas. Dulu setelah yang identifikasi masalah, saya masuk di tahap 2 penetapan indikator. Itu penetapan indikator tahap kedua.
mengenai acara itu doa mengambil. Jadi tidak hanya mereka sambil tapi tidak apel konsentrasi perawatan sasis sepeda motor. Nah, yang pertama masalah pertanyaan mendasar itu bagaimana cara melakukan perawatan sasis pada kendaraan motor serta melakukan perawatan secara berkala pada sasis sepeda motor. Kemudian ada cara yang pembelajarannya adalah peserta didik mampu merawat dan menelaah perawatan sasis sepeda motor. Kemudian ada tujuannya yaitu peserta didik dapat mengenal sasis serta cara pemasangan sasis pada sepeda motor. Nah, ini tahapan pelaksanaannya yang ketiga adalah guru dan siswa. Kemudian ada penentuan masalah atau temanya. Yang pertama itu belajar menganalisis tentang sasis dilakukan pada buku kedua. Kemudian melaksanakan pembersihan sasis minggu ketiga. Kemudian belajar dengan guru atau kelompok untuk memperoleh motivasi. Dan yang terakhir menentukan temanya itu adalah latihan praktik setiap hari. Kemudian ada penetapan indikatornya. Yang pertama itu adalah pelajaran dan praktik sasis. Yang kedua kesesuaian sasis dalam sepeda motor. Kemudian ada kecepatan dan terakhir dalam pembuatan sasis. Nah, berikutnya yaitu mempresentasikan hasil perawatan sasis sepeda motor dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Jadi pada pagi ini saya sedikit membahas tentang masalah belajar saya, yaitu respon pertumbuhan bibit tebu terhadap pertumbuhan ayam dan kelapa air muda. Jadi ingin mengetahui pertumbuhan tebu dengan penggunaan pupuk kotoran ayam dan air kelapa muda. Ya, lanjut. Nah, ini respon pertumbuhannya supaya siswa bisa mengetahui bagaimana sih respon pertumbuhan tanaman tebu terhadap pupuk kotoran ayam dan zat pengatur tumbuh menggunakan air kelapa muda. Karena di belakangan ini SMK kita ini termasuk kami bertiga yang memang jarang menggunakan air kelapa muda, tapi sekarang kami ingin mengetahui gimana sih respon dalam rangka pembelajaran berbasis proyek. Kebetulan saya materinya proyek. Jadi di sini Pak, saya mau menampilkan yang sudah jadi. Dan juga kebetulan saya sedang di kuliah PPG. Ini kurang lebih sama menurut saya. Hanya bedanya di PPG kami tidak memakai model proyek karena proyek itu waktunya lama, jadi memakai imaja dan lain. Tapi di sini saya lihat agak mirip gitu. Jadi saya ubah-ubah. Di sini tambah dulu proyektivitas alur kegiatan pembelajaran. Ada judul dan materi. Saya ambil bab 2 di proyektivitas tentang zat dan perubahannya. Di sini ada deskripsi, ada kelas dulu. Alokasi waktunya ambil 4 jam pelajaran. Jadi dari hari Rabu itu dari jam awal sampai akhir. Diharapkan proyek ini dapat selesai. Terus fase capaiannya di sini profil pelajar Pancasilanya mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Nah, model pembelajaran sendiri adalah PJBL atau Project Based Learning. Nah, metode pembelajarannya diskusi, praktikum, presentasi, dan laporan. Jadi nanti ada beban kerjanya. Untuk penilaiannya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sumber belajarnya di sini ada di paket, nanti ada referensi di dari internet dan dengan di grup kepada. Di sini saya mau menyampaikan proyek saya. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, tema pengolahan di kelas 11 KTP. Proyeknya yaitu proyek Singkong Balado.
seperti di gambar. Namanya singkong balado. Dia menambah minat dan penasaran. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana proses pembuatan keripik singkong balado. Latar belakang singkong itu mandiri, kalau cuma dan singkong merupakan singkong itu merupakan olahan keripik yang sudah jadi. Isinya menjadi produsen keripik singkong yang berkualitas, misinya memperkenalkan produk. Pertama-tama untuk PDKT dari pengertian mengenal arti dan arti dari ketika sepeda motor serta melakukan pengenalan langsung. Ya, baik apa yang pelajarannya. Peserta ini mau mengenal masalah tentang kelistrikan sepeda motor ini sampai dari kompetisinya bahwa untuk tujuannya peserta ini dapat mengenal kelistrikan serta cara pemasangan kabel listrik pada sepeda motor. Jadi tahapan pelaksanaannya pertama itu belajar menganalisis tentang kelistrikan. Kedua, melaksanakan pemasangan pada kelistrikan. Yang ketiga itu belajar dengan guru untuk pembelian aplikasi dan wajib latihan update setiap hari. Jadi tafsir Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Nah, apa itu tafsir? Jadi di sini saya mengartikan dulu supaya tahu. Tafsir adalah membaguskan. Artinya dalam Al-Quran seperti biasa membaca Al-Quran. Jadi tafsir adalah membaguskan, artinya membaguskan dalam membaca Al-Quran. Tafsir dalam Islam mengandung makna bahwa tuntutan ada dalam membaca Al-Quran harus benar dan tepat dalam contohnya demi terjaganya originalitas praktik tilawah sesuai dengan sunnah Rasul. Namanya Bukayam, dia kayak Bukayam. nama kita sendiri ya. Ya. Bukayam, kan? Anggarnya dikosongkan dulu ya, anggarnya dikosongkan. Bukayam, pokoknya bulan Februari bulan itu berapa? Dulu mata pelajaran Sergio SAG, ya, mengetahui waktu kurikulum, ya, waktu kurikulum pendidikan TK selanjutnya, ya. Jadi kita sekarang bukan uang. Nah, jadi nanti hari Senin ya, hari Senin diumumkan ya. Bukan saya bilang kan bikin tempat TPS-nya tanggal 11. Tanggal 11 sudah ada itu. 11